Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amiza dengan NIM 4112001107 dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas AM 5D pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk, untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang, manfaat, serta tujuan dalam pengambilan materi di salah satu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Pusat Pertanggungjawaban, Pusat Laba, dan Pusat Investasi. Yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan adalah suatu organisasi yang melakukan berbagai macam jenis kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh laba dan mencapai pertumbuhan dalam jangka panjang. Kemudian, secara umum, pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang biasa disebut dengan sasaran. Kemudian, dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, pusat laba dan pusat investasi di sini bertujuan untuk mengukur profitabilitas di dalam suatu perusahaan dan menentukan ROI dan EVA guna mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dan perusahaan bisa melakukan investasi terhadap perusahaannya. Kemudian manfaat. Ada dua manfaat. Yang pertama, bagi penulis, yaitu menjadi sarana pembelajaran dalam menyelesaikan tugas sistem pengendalian manajemen, serta pemahaman tentang materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan. Kemudian bagi pembaca, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi perusahaan agar dapat memperoleh nilai kinerja keuangan dari perhitungan profitabilitas, ROI, dan EVA perusahaan. Kemudian tujuan, untuk memberikan informasi pada perusahaan dalam menggunakan aset yang baik agar mampu meningkatkan nilai bagi perusahaan. Selanjutnya, ada sejarah perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. PT Victoria Care Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur. PT Victoria Care Indonesia Tbk didirikan pada tahun 2007 yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah, dan telah menerima sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP dari BPOM. Dimulai dari 5 orang rekan kerja dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan kerja keras, perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk dapat berdiri. Dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, PT Victoria Care Indonesia Tbk telah diakui sebagai salah satu perusahaan manufaktur produk-produk perawatan rambut, perawatan tubuh, dan antiseptik di Indonesia, dan telah diperhitungkan secara internasional untuk menciptakan merek-merek terkemuka seperti Herboris dan Miranda. Kemudian, visi dan misi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Untuk visi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk menjadi perusahaan kosmetik dan toileries yang terbaik di Asia. Kemudian, misi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk yaitu menciptakan produk kosmetik dan toileries yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat serta mudah didapatkan dan berlandaskan nilai-nilai perseroan. Kemudian, ada struktur organisasi. Yang pertama, komisaris utama, direktur operasional, komisaris independen, komite audit, dan direktur keuangan. Kemudian ada ruang lingkup usaha perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Yang pertama, bidang industri pengolahan dan distribusi produk kosmetik, yaitu industri kosmetik termasuk pasta gigi, mencakup usaha pembuatan kosmetik seperti rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti sampo, obat pengeriting, dan pengelurus rambut. Kemudian yang kedua, bidang industri pengolahan dan distribusi produk perlengkapan mandi, yaitu seperti industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, atau cair. Kemudian perdagangan besar kosmetik, yaitu mencakup usaha perdagangan besar kosmetik seperti parfum, sabun, bedak, dan lainnya. Kemudian yang keempat,
perdagangan besar alat laboratorium, seperti perdagangan alat laboratorium ini seperti farmasi dan kedokteran. Kemudian, strategi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Yang pertama, Victoria Care Indonesia Tbk berfokus pada inovasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas produk melalui divisi Research and Innovation yang didukung peralatan modern dan personel yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang kedua, Victoria Care Indonesia Tbk meningkatkan kapasitas produksi, mencari peluang perluasan pasar baru, baik domestik atau luar negeri. Kemudian yang ketiga, Victoria Care Indonesia Tbk memastikan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen, harus melalui prosedur QC yang ketat serta sesuai dengan standar cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian yang keempat, Victoria Care Indonesia Tbk terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk yang berkualitas baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian yang kelima, Victoria Care Indonesia Tbk terus berinovasi dalam melakukan aktivitas promosi, baik itu ATL dan BTL. Kemudian yang terakhir, Victoria Care Indonesia Tbk mengembangkan kategori dan brand baru di bawah perseroan. Kemudian, saya akan menjelaskan deskripsi dari pusat tanggung jawab, pusat laba, dan pusat investasi. Yang pertama ada pusat tanggung jawab. Menurut Robert and Anthony Vijay Govindariam, Frank G. Hartman, Kelly Krause, and Goran Nilsson, pada tahun 2014, pusat tanggung jawab adalah unit organisasi yang dikepalai oleh manajer yang bertanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan di dalamnya. Kemudian pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan. Kemudian pusat investasi, yaitu pusat pertanggungjawaban yang menilai kinerja manajernya didasarkan atas laba yang diperoleh, dihubungkan dengan aset atau investasi yang dioperasikan. Baik, selanjutnya yaitu analisis pusat tanggung jawab, pusat laba, dan pusat investasi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Yang pertama, pengukuran profitabilitas pusat laba perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. Dalam mengukur profitabilitas pusat laba, terdapat dua pengukuran. Yang pertama, mengukur kinerja manajemen, dan kedua, mengukur kinerja ekonomi. Tabel tersebut menunjukkan perhitungan pengukuran profitabilitas pusat laba pada perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk, bahwa laba bersih perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 111 miliar 762 juta 630.540 rupiah. Pada tahun 2020 laba bersih sebesar 148 miliar 365 juta 919.585 rupiah. Pada tahun 2021 laba bersih perusahaan sebesar 177 miliar 275 juta 878.389 rupiah. Laba bersih yang dihasilkan dari tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami kenaikan. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk mampu memperoleh laba bersih dengan baik, sehingga dari pengukuran profitabilitas pusat laba ini, manajer dapat membuat keputusan selanjutnya untuk perusahaan. Jika profitabilitas perusahaan menurun, maka manajer tidak bisa menentukan keputusan baik bagi perusahaan. Yang kedua, perhitungan ROI pusat investasi perusahaan Victoria Care Indonesia Tbk. ROI identik dengan perhitungan kinerja keuangan perusahaan untuk jangka pendek. Rasio ini biasanya menghitung untung dan rugi perusahaan dengan membandingkan jumlah uang yang diinvestasikan. ROI yang baik adalah ROI yang bernilai positif, di mana total biaya investasi dapat dikembalikan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa ROI perusahaan
Victoria Car Indonesia (TBK) pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,19 atau 19%. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,20 atau 20%. Dan pada tahun 2021 nilai ROI sebesar 0,23 atau 23%. ROI yang dihasilkan dari tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami kenaikan. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa perusahaan VC mampu memperoleh laba dengan baik. Jika nilai ROI bernilai negatif, maka dapat dikatakan laba perusahaan sedang mengalami penurunan, dan aktiva perusahaan mengalami peningkatan yang menyebabkan kondisi laba perusahaan menurun. Kemudian yang ketiga, perhitungan EVA Pusat Investasi Perusahaan Victoria Car Indonesia (TBK). EVA identik dengan perhitungan kinerja keuangan perusahaan untuk jangka panjang. EVA juga mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya akan dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasional dan biaya modal. Tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan dengan metode EVA. Pada tahun 2019, menunjukkan nilai EVA positif sebesar 18.726.317.087 rupiah. Kemudian pada tahun 2020 menurun ke angka 11.767.736.885 rupiah. Dan pada tahun 2021 kembali menurun ke angka 11.263.262.134 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan VC mampu memenuhi semua biaya operasional dan biaya modal, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan walaupun berkurang pada 2 tahun terakhir. Kemudian, kesimpulan. Yang pertama, pengukuran profitabilitas pusat laba di perusahaan Victoria Car Indonesia (TBK) mengalami kenaikan, sehingga dari pengukuran profitabilitas pusat laba ini, manajer dapat membuat keputusan selanjutnya untuk perusahaan. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja pusat investasi di perusahaan Victoria Car Indonesia (TBK) didapati bahwa nilai ROI perusahaan VC pada 3 tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa perusahaan VC mampu memperoleh laba dengan baik. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja pusat investasi di perusahaan Victoria Car Indonesia (TBK) didapati bahwa nilai EVA didapati bahwa perusahaan VC mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir, tetapi nilai EVA masih bernilai positif. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan VC mampu memenuhi semua biaya operasional dan biaya modal, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan walaupun berkurang pada 2 tahun terakhir. Kemudian saran. Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat saya berikan untuk perusahaan Victoria Car Indonesia (TBK) sebaiknya melakukan perhitungan EVA untuk mengetahui kinerja perusahaan ke depan. Karena EVA identik dengan perhitungan kinerja keuangan perusahaan untuk jangka panjang. EVA juga untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya akan dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasional dan biaya modal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.